Salam, jumpa kembali bersama channel Injili. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan tafsiran kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27 dari saudari PS mahasiswa STTHMI. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya PS Ranika Poma sebagai mahasiswi STTHG Mission Jakarta. Dan saat ini saya akan mempresentasikan tafsir saya yang terdapat dari Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Kita ketahui bersama, pertama kita harus mengetahui latar belakang dari kitab Keluaran, yang dimana dalam bahasa Yunani Keluaran artinya Exodus, yang dalam arti kata keberangkatan ataupun kepergian. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Keluaran ini pasal 18 ayat 13 sampai 27, dan sedikit saya akan menjelaskan perikop yang pertama, walaupun yang saya tafsirkan adalah perikop yang kedua. Dan saat ini kita bisa membuka bersama-sama dari Keluaran pasal 18 ayat 9 sampai 12, yang dimana di situ Yitro mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Alasannya karena ketika Yitro mendengar bahwa Musa disertai oleh Tuhan, sehingga Musa berhasil membebaskan bangsa Israel dari tempat perbudakan. Dan kita ketahui bersama juga Yitro di sini sebagai yang pertama, Yitro adalah imam di Media, dan yang kedua Yitro sebagai mertua Musa. Nah, sekarang kita akan belajar bersama tentang tafsiran saat ini, yang dimana pengangkatan hakim-hakim. Di ayat 13, Musa duduk untuk menghakimi orang-orang, dan sama-sama nanti kita bisa membedakan di ayat 14 ada kata menyalahkan. Dalam hal ini, ketika Musa sedang menghakimi bangsa-bangsa pada saat itu, di saat itu hanya Musa yang duduk, sementara bangsa yang dia hakimi pada saat itu tidak duduk. Bahkan dari pagi sampai petang, bangsa yang dihakiminya itu berdiri, selalu berdiri. Dan kita lihat juga bahwa hanya Musa lah yang duduk pada saat itu. Di ayat 14 ini, Yitro menyalahkan Musa. Alasannya karena pada saat itu Musa mengadili bangsa tanpa menyuruh bangsa tersebut duduk. Nah, di situ kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak tega untuk melihat ketika orang berdiri tanpa menyuruh dia untuk duduk. Dalam hal ini, Yitro menyalahkan Musa karena telah mempermalukan orang-orang. Dalam arti mempermalukan ini, artinya Yitro tidak tega melihat bangsa pada saat itu duduk dari pagi sampai petang, sedangkan Musa pada saat itu duduk sendiri. Selanjutnya, tujuan bangsa ini datang kepada Musa untuk mengetahui ataupun mendapatkan apa saja nubuat-nubuat Tuhan yang akan terjadi pada bangsa Israel pada saat itu. Mereka ingin mengetahui apa tujuan, ketetapan serta peraturan hukum yang akan Tuhan tentukan bagi bangsa Israel pada saat itu. Nah, selanjutnya di ayat 16 dan 19 ini, ketika mereka mendapatkan perkara yang besar maupun perkara yang kecil, pasti mereka akan membawakan di hadapan Musa. Karena kenapa? Ketika mereka mendapatkan masalah, mereka tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Dalam hal ini, mereka akan membawa beban ini kepada Musa. Ya, mereka akan membawa beban ini kepada Musa dalam arti dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai mahasiswa-mahasiswi STHG Mission Jakarta. Ya, ketika kita mendapatkan masalah, pasti tempat pengaduan kita pasti kepada orang tua kita ataupun kepada bapak asrama kita. Begitupun bangsa Israel pada saat itu, ketika mereka mendapatkan beban masalah di setiap kehidupan mereka, pasti mereka akan membawa beban ini kepada Musa. Yang terakhir, ayat 24 dan ayat 27 ini, ketika Musa mengadili di antara berbagai bangsa dan berbeda bangsa juga, Yitro tidak
tega melihat Musa mengadili sendiri. Dalam hal ini, ketika Musa sendiri, pasti Musa sendiri juga akan lelah dengan berbagai masalah perkara yang akan dia selesaikan kepada bangsa tersebut. Dalam hal ini, Yitro mengajukan kepada Musa bahwa engkau harus mencari orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan. Dalam hal ini, Yitro menyusulkan kepada Musa agar ia dapat mencari orang-orang yang cakap dalam hal ini supaya dapat menjadi kepala-kepala pemimpin bagi di antara berbagai bangsa ini. Dalam hal ini, ketika mereka mendapatkan perkara yang besar, mereka bisa membawakan ke hadapan Musa. Ketika mereka mendapatkan perkara yang kecil, maka pemimpin bangsa itulah yang akan menyelesaikan sendiri. Sehingga beban yang mereka dapatkan tersebut, mereka dapat menanggungnya bersama-sama Musa dan antara bangsa tersebut. Baik, sebagai kesimpulan bagi kita semua mahasiswa STH Indonesia Jakarta, kita bisa melihat di depan bahwa inilah semangat besar dan kerja Musa sebagai pemimpin dan hakim bagi bangsa, dan kita juga mengetahui bukan hanya satu bangsa tapi berbagai bangsa, ya, berbagai bangsa. Betapa kuatnya, betapa kerasnya semangat Musa ketika ia menjadi hakim bagi di antara 1000 bangsa, ya. Jadi ketika kita sebagai mahasiswi kita diberikan mandat untuk menjadi pemimpin, janganlah takut untuk memimpin di antara 1000 orang. Karena ketika engkau memimpin, ya, ketika engkau menjadi pemimpin, kamulah yang harus menjadi teladan dan contoh di antara bangsa tersebut. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini dan terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Pies. Ini menarik sekali. Ya, topiknya adalah pengangkatan hakim-hakim. Ya, kita ketahui bersama bahwa Musa pada awalnya menghakimi sendiri, ya, mengadili sendiri perkara-perkara yang tengah-tengah bangsa Israel, ya. Kemudian suatu saat ketika dilihat mertuanya bahwa Musa itu dalam tanda kutip kewalahan, maka mertuanya Yitro memberikan usul kepada Musa agar mengangkat, ya, pemimpin, yaitu 1000, 100 dan 50 dan 10. Artinya itu kelompok-kelompok itu nanti ada pemimpinnya yang diangkat, dan kemudian kriterianya adalah orang yang cakap, takut akan Allah, dapat dipercaya, benci akan suap. Menurut Saudara PS, ini dalam segi konteks kepemimpinan, manajemen kepemimpinan, ya, kira-kira apa perbedaannya kepemimpinan yang pertama dilakukan Musa sendiri dan kemudian ketika diangkat pemimpin-pemimpin di bawahnya, kira-kira apa manfaatnya? Ya, manfaatnya ketika Musa memilih salah satu di antara bangsa tersebut orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan. Manfaatnya ketika di antara 1000 orang, 100 orang dan bahkan 10 orang, di situ Musa tidak akan membebani dirinya sendiri, tetapi dia akan juga membebani bagi bangsa-bangsa tersebut dengan segala perkara. Dalam kutip, perkara yang besar mereka akan bawakan kepada di hadapan Musa, dan perkara kecil mereka akan diselesaikan sendiri, Pak. Iya, baik. Oke, yang kedua yang menarik juga untuk dibahas adalah kriteria dari pemimpin tersebut, hakim-hakim itu, yaitu ada cakap, takut akan Allah. Itu yang cakap maksudnya gimana? Apakah harus yang ganteng gitu ya? Gimana gitu? Iya, Pak. Dalam hal ini cakap artinya dapat menjadi pemimpin, tegas dan berani, Pak. Ya, cakap artinya adalah memiliki karunia kepemimpinan, berani dan tegas. Jadi cakap itu bukan wajahnya yang ganteng, tetapi kalau wajahnya ganteng tapi tidak bisa memimpin, karakternya juga baik, ya tentunya cakap ini berkaitan dengan karakter dan moral, ya. Iya, Pak. Wah, dan takut akan Tuhan dan benci akan suap. Oke, mungkin ada closing statement tambahkan? Udah pas? Mas, Pak. Baik, puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Sekian dari presentasi dari Saudara PS. Tuhan memberkati. Salam Injili.